Assessment dalam menjelaskan menurut Gloria dan Sudarmin, yaitu menggunakan strategi asesmen formatif, presentasi maupun peer assessment untuk mendorong terbentuknya aspek menjelaskan ketika teman sejawat memberikan kritikan dan saran mengenai konsep. Pada penilaian menjelaskan itu terdapat kriteria, yaitu benar, koheren, akurat, sistematis, dan prediktif. Nah, berikut adalah contoh soal dari penjelasan beserta rubrik penilaiannya. Tahap 2 yaitu interpretasi atau menafsirkan. Pada tahap ini, guru memberikan gambar kepada peserta didik sebagai stimulus untuk mengetahui kemampuan dan juga pemahaman peserta didik. Nah, peserta didik diharapkan untuk bisa menjelaskan gambar tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri dan juga mengaitkannya dengan materi. Berikut ini rubrik penilaian pada tahap interpretasi dengan mengukur level kognitif C2 pada peserta didik. Ditampilkan juga 5 kriteria penilaian pada tahap interpretasi. Yang pertama bermakna, 2 berbagi wawasan, 3 signifikan, 4 ilustratif, dan 5 membuat jelas dengan skala Likert. Yang ketiga adalah kemampuan aplikasi. Menurut Grant dan J 2005 halaman 92, fase ketiga dari konsep pemahaman dalam UBD adalah kemampuan aplikasi. Maksud dari konsep pemahaman ketiga ini adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara efektif dalam situasi baru dan beragam, serta konteks yang realistis. Contohnya, seorang peserta didik SMA dapat menggunakan pengetahuan tentang persilangan golongan darah pada materi pembelajaran biologi untuk mengetahui silsilah suatu keluarga berdasarkan golongan darahnya. Pada kriteria penilaian fase ketiga ini, terdapat beberapa kriteria yang berkaitan, yaitu efisien, efektif, fasih, adaptif, dan anggun. Untuk yang pertama, efektif, maksudnya adalah peserta didik mampu mengaplikasikan suatu pengetahuan dengan bermaksud mendapatkan tujuan atau target dari yang dituju. Yang kedua adalah efisien, maksudnya adalah peserta didik mampu mengaplikasikan suatu pengetahuan dengan tepat waktu dan memuaskan. Yang ketiga adalah fasih, maksudnya peserta didik mampu menguasai pengaplikasian dari pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, adaptif, maksudnya adalah peserta didik mampu mengembangkan aplikasi dari ilmu yang dimiliki sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang diinginkan. Dan yang terakhir, anggun, maksudnya peserta didik mampu melaksanakan proses aplikasi dari ilmu yang dimiliki dengan baik, teratur, dan sesuai dengan kaidah-kaidah moral. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, masing-masing kardus bekas dibungkus dengan kertas pembungkus berwarna sesuai dengan warnanya masing-masing. Setelah dibungkus, kemudian masing-masing kardus diberi label. Hijau dengan tulisan sampah kertas, kuning dengan tulisan sampah plastik, biru dengan tulisan sampah kaleng, hitam dengan tulisan sampah gelas atau kaca, merah dengan tulisan sampah karton. Kemudian setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memasukkan sampah yang ada
ke dalam kardus tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Setelah melakukan percobaan, peserta didik diarahkan untuk menulis hasil praktikum tentang macam-macam sampah berdasarkan jenisnya dan warna tempat sampah apa yang sesuai dengan jenis sampah tersebut. Kemudian, peserta didik mendiskusikan alasan mengapa perlu pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya. Kemudian, peserta didik mendiskusikan alasan dampak positif mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Peserta didik secara berkelompok akan membuat laporan sederhana dan dipresentasikan di depan kelas secara bergiliran. Durasi pembuatan replika tempat sampah adalah 45 menit, serta durasi presentasi masing-masing kelompok adalah 10 menit. Adapun kompetensi dasar yang digunakan pada asesmen ini adalah KD 3.11 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, materi pencemaran lingkungan, serta indikatornya yaitu mendeskripsikan tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Untuk level kognitifnya adalah C6, bentuk soalnya praktikum, serta jenis tesnya formatif. Untuk kriteria penilaian yang pertama yaitu efektif. Bisa dilihat pada tabel pada layar. Untuk kriteria penilaian yang kedua yaitu efisien dapat dilihat pada layar. Untuk kriteria penilaian yang ketiga yaitu fasih dapat dilihat pada layar berikut. Untuk kriteria penilaian yang keempat yaitu adaptif dapat dilihat pada layar berikut. Dan untuk kriteria penilaian yang terakhir yaitu anggun dapat dilihat pada layar berikut. Untuk penilaian perspektif, menurut Rumanti itu melibatkan sudut pandang yang kritis dan wawasan yang luas, memberikan kesempatan untuk menghadapi teori alternatif dan berbagai sudut pandang. Kriterianya yaitu ada mengungkap wawasan masuk akal, tidak biasa, dan kredibel. Berikut adalah contoh soal dan juga rubrik penilaian. Selanjutnya, kemampuan berempati. Ada 5 kriteria penilaian. Yang pertama, sensitif, yaitu memproyeksikan dirinya ke dalam, merasakan apa yang orang lain lihat dan rasakan, dan menghargai situasi, pengaruh, serta mampu melihat nilai dan karya yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua ada terbuka, yaitu beroperasi dengan asumsi bahwa komentar, teks, orang, ataupun kumpulan ide yang tampaknya tidak biasa atau tidak jelas dapat mengandung wawasan yang membenarkan upaya untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu reseptif, memahami suatu pandangan yang tidak lengkap atau tidak sempurna ternyata masuk akal, bahkan berwawasan, meskipun mungkin kurang tepat atau ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah perseptif, yaitu interpretasi atau analisis yang masuk akal tentang arti penting, makna, atau signifikansi, menceritakan kisah yang jelas dan instruktif. Yang kelima yaitu taktis, memperhatikan dan mendengarkan dengan peka serta memahami hal yang jarang orang lain lakukan. Berikut ini adalah contoh asesmen untuk kemampuan berempati. Tahap terakhir yaitu pengetahuan diri dengan menggunakan assessment as learning dalam bentuk lembar angket penilaian diri sendiri yang terdiri dari 10 soal dengan skala penilaian skala Likert. Nah, pertanyaan tersebut menggunakan pertanyaan yang memicu keseharian peserta didik agar peserta didik dapat berlaku dan bertindak dengan jujur. Penilaian diri sendiri pada lembar angket menggunakan 5 kriteria penilaian yang diukur pada tahap pengetahuan diri. Yang pertama ada sadar diri atau self-awareness, 2 metakognitif, 3 penyesuaian diri atau adaptation,
patient, 4 reflektif, dan 5 bijak atau wise.